Kami telah menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya kuat kuasa hadirat ada di tengah-tengah kami. Kami siap mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami dan hidup kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nyatakan isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur saya diberikan mandat oleh Perwil Selatan 1 untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah penghiburan atas berpulangnya hamba Tuhan yang terkasih Bapak Firman Haji Budiono. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai seterusnya. Tema firman Tuhan malam hari ini adalah menunaikan tugas sampai akhir. Paulus mengingatkan dan memberitahukan kepada anak rohaninya Timotius pada waktu itu, dan dia menulis demikian di ayat yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Paulus menyampaikan pesan bukan pesan pribadi dari dirinya sendiri, tetapi ia berkata bahwa di hadapan Allah yang menjadi saksi, di hadapan Kristus yang menjadi saksi, dan juga ada lisensi di sana, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi seorang hamba Tuhan itu memiliki otoritas, kuasa ilahi untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Demikian juga setiap orang percaya, setiap orang Kristen itu memiliki tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita melihat, menyaksikan bagaimana almarhum Bapak Pendeta Firman Haji Budiono setia sampai akhir, mendedikasikan hidupnya, menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan, tentunya dengan motivasi yang tulus dan benar di hadapan Allah. Karena memang tugas seorang hamba Tuhan, ayat yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, beritakanlah firman. Dalam bahasa aslinya ditulis keruson ton logon. Jadi memberitakan firman Tuhan itu, bahasa aslinya itu artinya proklamirkan. Beritakan dengan keberanian, dengan kuasa dan otoritas ilahi, tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar. Jadi seorang hamba Tuhan harus memberitakan firman Tuhan. Dikatakan di sana, keberanian itu harus disampaikan. Karena ayat yang kedua selanjutnya dikatakan, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tentu seluruh jemaat GPI Bandungan sudah merasakan puluhan tahun bagaimana beliau almarhum menggembalakan, melayani, mengasihi, mengorbankan seluruh hidupnya sebagai seorang pelayan Tuhan, tanpa takut, tanpa ragu-ragu. Dengan kasihnya tentu menyatakan apa yang salah, menegur, menasihati, dan membentuk umat Tuhan supaya menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi seorang hamba Tuhan harus punya otoritas. Karena pelayanan seorang gembala itu tidak sekedar mencari penghidupan, boten namung titik urip, tetapi penyerahan diri kepada Allah dengan segenap hati. Dan selanjutnya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau tadi tugasnya untuk memberitakan firman kerukson pemblogon, pasti ada tantangan, ada halangan,
Tantangan seorang hamba Tuhan dikatakan ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini yang menjadi pergumulan hamba Tuhan, yang menjadi pergumulan gereja-gereja Tuhan. Karena hari-hari ini Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kadang gereja memiliki ketakutan untuk menegur orang-orang kaya, orang-orang yang berkorban banyak terhadap gereja. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, seperti halnya Nabi Nathan, ketika Daud berbuat dosa, Nathan diperintahkan oleh Tuhan, tegurlah Daud, seorang raja besar. Dan Nathan berani menyampaikan berita firman Tuhan. Jadi banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu saudara sekalian tidak mau menerima ajaran sehat ini. Tantangan gereja, tantangan hamba Tuhan. Kemudian mengumpulkan guru-guru palsu untuk memuaskan keinginan telinganya. Ada begitu banyak ajaran gereja yang mulai menyimpang. Kalau kita malam hari ini masih percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pribadi yang diurapi, Yesus adalah juru selamat, ini adalah doktrin iman Kristen yang harus kita jaga. Karena ada banyak pengajaran yang kemudian mengatakan bahwa juru selamat itu bukan Yesus, juru selamat itu Yahweh dan seterusnya dan seterusnya. Yesus hanya pelaksana, Yesus hanya manusia biasa. Abad pertama ajaran demikian sudah ada. Dan tidak heran kalau akhir zaman ini ajaran-ajaran demikian muncul kembali. Ada Mormon, Saksi Yehova, kemudian ajaran yang membahayakan misalnya hipergrace. Memang keselamatan itu kasih karunia, anugerah Tuhan. Tetapi kalau kemudian orang Kristen boleh berbuat dosa, bebas hidup di dalam dosa, karena dosanya sudah diampuni oleh Kristus, ini ajaran hipergrace. Kasih karunia yang luar biasa, yang tanpa batas. Ini juga sebuah penyesatan. Jadi orang Kristen harus diubahkan. Orang Kristen harus bertobat. Orang Kristen harus hidup baru. Dan ada betapa banyak hari-hari ini orang tidak hidup dalam kejujuran melalui media sosial. Tapi saya percaya di jemaat GBI Bandungan ini, saya perhatikan semuanya tampan-tampan, cantik-cantik. Jadi kalau saudara misalnya bermain media sosial, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, dan kemudian saudara selfie, kan tidak perlu pakai filter, tidak perlu pakai aplikasi, amin. Tapi sekali waktu saya punya adik ipar, dia berkenalan dengan seorang wanita di media sosial. Ketika berkenalan, fotonya cantik sekali, hidungnya mancung, mulus, dan lain sebagainya. Kemudian sekali waktu janjian kopi darat bertemu. Tapi ketika bertemu dilihat dari jarak jauh di rumah makan di warung, belum langsung ketemu, dicari-cari mana ciri-cirinya, pakai baju apa. Loh, kok fotonya cantik, tapi kok aslinya kemudian gimana? Saudara tahu gimana? Giginya mancung, bukan hidungnya yang mancung. Apalagi hari-hari ini kalau kita perhatikan, ada satu candaan ya di media sosial itu, ada nenek-nenek selfie lupa belum pakai filter, yang aslinya sudah penuh keriput, tetapi pakai filter kira-kira bagaimana menjadi cantik, mulus. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi segala sesuatu bisa tampil menipu. Ini tantangan. Banyak orang lebih suka memamerkan dirinya yang tidak asli. Dan seorang hamba Tuhan sekali lagi punya tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran. Seperti beliau almarhum Bapak Pendeta Firman Aji Budiono. Dan ini yang akan kita kupas bukan di atas, tapi ayat yang kelima dan selanjutnya. Seorang hamba Tuhan itu Bapak Ibu sekalian harus bertanggung jawab. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen harus bertanggung jawab. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Jadi seorang hamba Tuhan itu harus menguasai diri dalam segala hal. Tidak mudah goyah,
oleh godaan, oleh cobaan. Saudara, sekali waktu mungkin 3 tahun yang lalu saya berkelana di Bandungan ini mengerikan, karena saya pernah bekerja sebagai driver online. Jadi saudara tahu, dan Tuhan, akhirnya kalau ada tunting order Bandungan, lebih baik tidak ada, berbahaya. Ada seorang jemaat berkata, hati-hati Pak, Bandungan keras. Tapi saya percaya hamba Tuhan yang terkasih. Kalau kita lihat ulang tahun gereja sudah keberapa Bapak Ibu sekalian? 4 dekade. Berarti hamba Tuhan ini gigih, kuat terhadap godaan, menguasai diri, setia kepada pasangan, setia kepada keluarga. Karena hari-hari ini ketidaksetiaan, perselingkuhan itu sudah dianggap biasa, dan tidak sedikit juga hamba Tuhan jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu seorang hamba Tuhan harus bertanggung jawab, menguasai diri dalam segala hal. Kemudian yang kedua, sabar menderita. Karena panggilan pelayanan itu bukan panggilan untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan pujian. Gereja ini megah, sangat luar biasa. Tetapi sekali waktu saya pernah pelayanan di NTT, saya pernah pelayanan di Papua, saya pernah tinggal di Dom Abramu di Papua sana. Tidak ada internet, tidak ada HP, tidak ada Facebook, tidak ada TikTok. Kalau mau pakai telepon itu telepon satelit, dan itu pulsanya sangat mahal. Dan kalau pelayanan yang namanya di pedalaman, Bapak Ibu sekalian, harus menempuh perjalanan air, jalan kaki. Sekali waktu saya di awal di NTT, itu kalau saya mau pelayanan ke pedalaman, ke daerah, saya tanya ke jemaat, berapa kilometer kita harus jalan untuk sampai ke kampung, untuk sampai ke gereja? Jemaat ini berkata, 2 gunung lagi. Coba saudara bayangkan, hitungannya enggak kilometer, tapi 2 gunung. Paling enak itu 2 bukit. Dan setelah pelayanan saudara di pedalaman, sudah jalan capek, selesai pelayanan pulang oleh jemaat dikasih apa? Kasih jagung, kasih terong, kasih daging bakaran itu yang dikeringkan, daging asap. Bebannya semakin ringan atau semakin berat? Semakin berat. Firman Tuhan katakan, sabarlah menderita. Karena ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan. Tidak sedikit jemaat yang ingat Tuhan, ingat hamba Tuhan ketika ada kesusahan. Ketika sukacita, mereka melupakan gereja, melupakan hamba Tuhan. Tapi seorang hamba Tuhan harus punya dedikasi dan integritas. Dan saya percaya itu sudah ditunjukkan oleh Bapak Pendeta Firman Aji Widodo, yang kita semua harus meneladaninya. Selanjutnya, tanggung jawab ini harus dikerjakan dengan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Saya percaya setiap kita, setiap orang percaya itu punya tanggung jawab ambil bagian dalam pelayanan. Karena kepada masing-masing kita sebagai anggota tubuh Kristus diberikan talenta, diberikan karunia untuk melayani. Worship leader, singer, para pemain musik, dan juga bagian-bagian pelayanan yang lain di dalam gereja. Oleh karena itu pesan firman Tuhan, tunaikanlah, lakukanlah tugas pemberita Injil, pelayanan yang menjadi bagian. Jadilah seorang hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, seorang hamba Tuhan itu harus setia sampai akhir. Saya merenungkan ayat-ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus sudah menjadi tua. Buktinya apa? Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Arti yang lain, kalau kita menginterpretasikan, menafsirkan ayat ini, darahku sudah mulai tercurah, penderitaan. Karena semakin tua Bapak Ibu Saudara sekalian, tubuh kita tidak semakin kuat.
tetapi akan semakin lemah. Tadi sudah disaksikan kalau beliau ketika di rumah sakit seminggu yang lalu habis operasi secara manusia sehat, semangat. Saya melihat Ibu Gembala, Ibu Hermin juga menulis di grup BA Hamba Tuhan Perwil, oh puji Tuhan, sehat, semangat, Tuhan campur tangan. Harapan kita semua, hamba Tuhan yang terkasih, orang tua kita, senior kita masih tetap bersama kita dan dipulihkan. Tetapi ternyata Tuhan punya kehendak yang jauh lebih indah. Amin. Kita semua harus berserah. Karena kelahiran, kehidupan, dan kematian itu menjadi otoritas ilahi dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa minta kita dilahirkan dari keluarga siapa, pejabat, orang kaya, orang miskin, Chinese, orang Jawa, atau orang bule. Kita nggak bisa minta. Tetapi ketika kita bersikap dalam hidup kita, itu pilihan. Ketika saudara mau merespon firman Tuhan, itu adalah pilihan yang akan membawa kita pada saat nanti menerima bagian yang terbaik. Kembali ke ayat ini, Paulus berkata, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi seorang hamba Tuhan selain tadi setia sampai akhir, di sini dikatakan setia sampai akhir, itu ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Hidup itu sebuah perjuangan, seperti di dalam sebuah kompetisi, seperti sebuah pertandingan, seperti seorang sprinter. Paulus juga pernah berkata, aku bukan berlari tanpa tujuan. Paulus juga berkata, aku seorang fighter, seorang petarung, seorang petinju yang tidak sembarangan saja memukul, tetapi aku memiliki strategi. Jangan sampai saudara nanti di tengah-tengah pertandingan kemudian ternyata saudara didiskualifikasi karena tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan tata tertib. Makanya Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Pertandingan yang baik itu pertandingan yang sesuai dengan aturan, hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ini sesuai dengan pertandingan yang baik. Dan selanjutnya Paulus juga berkata, yang terbaik, aku telah mencapai garis akhir sampai finish. Jadi bukan hanya saudara start saja, saudara berjuang sampai akhir, masuk garis finish. Dan yang terpenting Paulus berkata, aku telah memelihara iman. Karena tidak sedikit juga kadang saya melihat anak-anak Tuhan dulunya setia ke gereja, setia pelayanan, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Tadi saya bertemu dengan Bapak Pendeta yang dari Cirebon, saya lupa namanya, di belakang beliau bercerita, saya baru beberapa minggu pelayanan ke sini, saya pelayanan ke Bawen, kemudian beliau cerita, di Bawen itu ada anak Tuhan yang jadi artis, tapi sekarang meninggalkan Tuhan. Nah ini menyedihkan. Ketika susah setia ke gereja, beribadah, berdoa, tapi setelah terkenal jadi artis bagaimana meninggalkan. Ini Pak Pendeta ya bercerita kepada saya siang tadi, sore tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara harus memelihara iman sampai akhir, sampai garis finish. Karena kalau saudara bertanggung jawab, setia sampai akhir, akhirnya yang ketiga, kita berhak menikmati upah yang tersedia. Amin. Apa yang tersedia bagi kita? Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Jadi setiap orang percaya pada saatnya nanti akan menghadap Bema. Bema itu tahta pengadilan Kristus. Kita akan diadili, bukan untuk selamat atau tidak selamat, tetapi kita akan menerima bagian yang layak untuk kita terima, yaitu mahkota kebenaran. Kalau kita bertanggung jawab melayani Tuhan, setia di dalam Tuhan, setia sampai akhir, memelihara iman sampai akhir, tidak didiskualifikasi,
Kalau saudara meninggalkan Tuhan, berarti saudara didiskualifikasi. Saudara yang paling tahu. Kami para pelayan hamba Tuhan tidak akan pernah tahu apa yang saudara kerjakan. Karena terkadang kelihatannya rohani sekali, pelayanan, bimbing pujian, tetapi ketika di ruang yang kecil, di kamar sendirian, saudara bermain HP, bermain internet, kemudian saudara terseret dalam dosa, kecemaran, percabulan, ketidaksucian. Saudara perlu berhati-hati. HP itu tidak sekedar jendela dunia, tapi bisa menjadi pintu neraka. Amin. Saudara harus hidup dalam kekudusan. Saudara harus hidup di dalam kebenaran. Kembali ke ayat ini. Mahkota yang tersedia itu tidak hanya bagi Paulus sebagai hamba Tuhan, tidak hanya bagi almarhum Bapak Pendeta Firman Aji Budiono yang telah tutup usia, yang rumahnya sudah jadi, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi semua orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan setia, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, mereka semua, kita semua akan layak menerima mahkota kemuliaan. Ini pengharapan yang menguatkan kita, pengharapan yang meneguhkan kita. Jadi hari ini kita telah berpisah dengan Bapak Pendeta Firman Aji Budiono, tetapi pada saatnya nanti kita akan bertemu dalam keindahan, dalam kemuliaan, dalam kekekalan. Karena semua orang, entah lambat atau cepat, kita semua akan berpulang sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkasih dalam Tuhan, kita bertanggung jawab menunaikan tugas sampai akhir. Bertanggung jawab setia sampai akhir, sampai akhirnya kita berhak untuk menikmati upah yang tersedia, mahkota kebenaran, bertemu dengan Tuhan di rumah Tuhan, bukan rumah Tuhan gereja, tetapi rumah Tuhan di dalam surga, dan kita hidup di dalam kekekalan. Amin. Mari kita tunduk kepala. Mungkin kita angkat pujian sekali lagi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan, mari kita bangkit berdiri. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
Sekalipun secara manusia kami sedang berduka hari ini Tuhan, karena kami kehilangan orang yang kami kasihi, hamba-Mu almarhum Bapak Pendeta Firman Aji Budiono, yang telah puluhan tahun bersama dengan kami, yang telah puluhan tahun telah melayani kami. Terlebih hamba-Mu Ibu Pendeta Hermin, yang kehilangan suami tercinta, harus berpisah untuk selama-lamanya secara manusia. Tetapi kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hamba-Mu Bapak Pendeta Firman Aji Budiono telah bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan, telah setia sampai akhir, dan telah menikmati apa yang menjadi bagiannya, yaitu mahkota kebenaran, kehidupan yang kekal, hidup bahagia, damai sejahtera bersama dengan Allah Bapa di dalam surga. Oleh karena itu kami percaya hamba-Mu Ibu Hermin bersama dengan para putra cucunya telah ikhlas merelakan dan melepaskan hamba-Mu kembali pulang ke rumah Bapa di dalam surga. Demikian juga seluruh jemaat GBI Bandungan, Engkau yang akan terus memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Ini bukan akhir segalanya. Gereja, pekerjaan Tuhan, pelayanan harus terus berkembang, harus terus berjalan, dan nama Tuhan harus terus dipermuliakan. Terlebih hari ini sebenarnya kami sedang bersuka cita memperingati hari ulang tahun Sinode GBI yang ke-53. Kami bersyukur gereja ini sudah ada 7.000 gereja di seluruh dunia, di 27 negara, di 5 benua. Kiranya Tuhan kau memberkati 10 tahun ke depan visi kami tahun 2033 supaya ada 10.000 gereja di seluruh dunia. Terus nyalakan api Kristus di dalam hati kami supaya kami setia melayani Tuhan, setia sampai akhir, menunaikan tugas dan tanggung jawab kami. Sekali lagi berkati keluarga Ibu Hermin bersama dengan seluruh anak cucunya, keluarga besar, seluruh jemaat. Tuhan Kau yang akan memimpin, menyertai dan memberkati dengan sempurna. Penghiburan yang kami berikan itu terbatas, tetapi penghiburan dan kekuatan dari Tuhan itu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar malam hari ini. Sekalipun singkat dan terbatas, namun Tuhan Allah sendiri akan menyempurnakan melalui karya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.